Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Hal ini dibuktikan dengan data UNESCO tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia, atau biasa juga disebut dengan Human Development Index, yaitu posisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala. Data tersebut menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia di Indonesia makin menurun. Menurut survei dari Political and Economic Risk Consultant atau PERC, kualitas pendidikan di Indonesia berada di urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Data yang dilaporkan oleh The World Economic Forum Swedia pada tahun 2000, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia masih terancam. Sistem pendidikan di Indonesia masih belum terkontrol dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya pergantian Menteri Pendidikan di Indonesia pada periode-periode tertentu, yang mengakibatkan kurikulum pendidikan di Indonesia juga terus berganti, sehingga menyebabkan tidak terkontrolnya pendidikan di Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini disebabkan karena rata-rata UKG atau Uji Kompetensi Guru Nasional bernilai 53,02 dari 100. Sedangkan pemerintah menargetkan rata-rata nilai di angka 55. Selain itu, rata-rata nilai profesional 54,77, sedangkan nilai kompetensi pedagogik sebanyak 48,94. Sementara, Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud Sumarno Surapranoto memaparkan rapor hasil UKG akan dibagikan ke sekolah pada pertengahan Januari 2020. Sedangkan, pembinaan untuk para guru direncanakan akan dilakukan pada Mei tahun 2020. Masyarakat masih kurang memahami bagaimana pentingnya pendidikan. Ditandai dengan banyaknya masyarakat di Indonesia sekarang ini, khususnya di Pulau Jawa, yang mempekerjakan anak-anak mereka yang belum mencapai usia produktif atau usia kerja yang cukup. Banyaknya isu-isu atau kebohongan politik yang menyatakan bahwa adanya pendidikan gratis bagi pelajar. Hal ini dapat menyebabkan pengaruh psikologis pada masyarakat luas, sehingga sebagian besar dari mereka tidak lagi memperhatikan akan pentingnya pendidikan. Karena sebagian besar dari mereka telah mengalami kekecewaan dari politikus tersebut. Mutu dan kualitas tenaga pengajar di Indonesia masih sangat kurang. Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, seharusnya Indonesia memperbaiki sistem pendidikan yang ada. Beberapa saran yang dapat dilakukan yaitu: yang pertama, memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Dan Menteri Pendidikan seharusnya tidak diganti dengan sering demi terkontrolnya sistem pendidikan di Indonesia dengan baik. Perbaikan mutu dan kualitas pengajar yang ada di Indonesia perlu juga ditingkatkan dengan cara pengadaan pelatihan-pelatihan atau training pada hari tertentu, serta adanya seleksi yang ketat untuk menjadi seorang tenaga pengajar, terutama di negara ini. Memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan demi kemajuan bangsa ini. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat luas. Akan hal tersebut, masyarakat harus berusaha menyukseskan atau mendukung program pemerintah di bidang pendidikan dengan cara ikut serta mengambil peran di dalamnya. Dengan contohnya, seperti seorang pelajar yang jika sudah berada di bangku pendidikan, harus belajar dengan sungguh-sungguh. Selain itu juga, orang tua dapat mendukung anaknya dengan memberi materi-materi yang bisa dicari di internet supaya anaknya dapat belajar dengan baik. Terima kasih sudah menonton video saya mengenai kritik sosial mengenai rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Saya harap dengan video ini dapat menyadarkan masyarakat bahwa pendidikan di Indonesia itu sangat penting untuk memajukan masyarakat dan juga sumber daya manusia yang ada.